Warganet sindir pasangan Anies dan AHY Pilpres 2024. Cocok benar, satu ahli narasi dan satu pangeran Hambalang mangkrak. Kita lihat peta koalisi yang mungkin terjadi ya. Tiketnya apakah kita bisa dapatkan? Nah, dapatkannya dengan cara melalui tadi koalisi. Ya, melalui koalisi tentunya saat ini kami sedang membangun komunikasi dengan semua pihak, tapi tidak dalam konteks capres sebenarnya, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa segera lepas dari pandemi dan ekonomi segera pulih. Selama perbincangan tadi, banyak sekali hal yang kami diskusikan. Sebetulnya sudah rindu juga ketemu kami dengan Mas Anies ini, karena beliau juga adalah sahabat diskusi sejak dulu. Dan tentunya saya menghormati, mengapresiasi segala kerja yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta yang kita tahu menghadapi tantangan kepemimpinan yang sangat kompleks. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. 2024, warganet yang mendengar kabar itu pun langsung menyebut bahwa satu ahli tata kata, yang satunya lagi punya kerajaan Hambalang. Duet Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum Demokrat AHY, atau juga sering disebut sebagai Pangeran Hambalang untuk Pilpres 2024. Zulfan memandang duet Anies dan Pangeran Hambalang bakal bisa memenangi Pilpres, menyebut partainya sudah sepakat tidak memajukan capres dari internal. Perlu diketahui ada 3 basapres yang akan diunggulkan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Kemudian kata Zulfan, demokratis pandang masih bersabar untuk memajukan Pangeran Hambalang sebagai capres karena masih muda. Di sampingnya itu, Zulfan mendukung baca pres kedua partai tersebut. Ia menjagokan duet Anies dan Pangeran Hambalang. Menurut Zulfan, Anies telah menguasai suara di Sumatera. Selain itu, kata dia, AHY unggul di Pulau Jawa Timur. Terkait perhitungan itu, Zulfan memandang duet Anies dan AHY bahkan memerangi Pilpres 2024 bila keduanya maju bareng. Hal serupa Curi sampaikan Deputi Demokrat yang menyebut ide tersebut juga ramai di internal demokrasi untuk berpasangan dengan calon lain sebagai capres ataupun cawapres. Di samping itu, warganet yang mengetahui akan hal tersebut tidaklah setuju dengan pasangan Anies dan AHY, karena warganya tersebut menilai bahwa satunya adalah ahli kata-kata dan yang satunya punya kerajaan Hambalang. Yang mantra memang secara perhatian, dana elektabilitas kedua nama tersebut adalah yang paling menjanjikan. Di belakang kedua orang tersebut ada pula mentor mumpuni, Anies dengan cerita di belakangnya, sementara Pangeran Hambalang jelas punya Pepo SBY. Ditambah dengan Surya Paloh, tentu akan menjadi pasangan dengan kekuatan yang patut untuk diperhitungkan. Namun sebelum sampai ke sana, patut dicermati juga faktor-faktor yang menghambat terbentuknya pasangan tersebut, karena banyak hal yang sebenarnya menjadi penghalang kuat bagi munculnya duet itu. Pertama, soal kinerja Anies sebagai Gubernur DKI. Sebagai Gubernur DKI, banyak sekali kebijakan yang bikin geram, banyak berjanji manis semasa kampanye tak tercapai dan malah direvisi dengan tanpa malu. Kata-katanya menjadikan banyak warga menderita selama hampir 5 tahun. Kepemimpinannya di DKI Jakarta dibuat murat-maret. Anies seperti menyelesaikan masalah dengan masalah, sedangkan si Pangeran Hambalang tercinta jauh lebih parah lagi dari Anies kemampuannya. Sama sekali nggak teruji, mau jadi Gubernur DKI tapi gagal total, kalah telak, pula masih belum berpengalaman dan langsung meroket berkat pengaruh bapaknya. Kalau dia berniatnya menyapres, ini namanya lebih dari keterlaluan. Ibarat begini, anak SD tes masuk SMP gagal, lalu berniat tes masuk SMA. Lah, silakan ya nilai sendiri seberapa tinggi ambisi orang ini. Belum lagi Demokrat terkenal dengan proyek mangkraknya, yaitu Hambalang, yang mungkin kalau Pangeran Hambalang maju sebagai capres dan jadi, maka bisa jadi akan menambah proyek-proyek mangkrak.
Apalagi kalau disandingkan dengan Anies, bukan mangkrak lagi namanya, tapi akan hancur negeri ini. Jadi kalau mereka berdua, bagus banget bermasyarakat bisa melihat dengan sangat jelas contoh calon pemimpin yang belum layak, tapi maksain diri sebagai sosok yang layak. Yang satu masih lumayan mentah, tapi memaksakan diri jadi matang. Kemampuan masih sebatas karyawan biasa, tapi merasa sudah layak jadi CEO atau direktur. Dan yang satu merasa pintar, tapi nggak lebih dari sekedar pintar mengolah kata agar masyarakat terbuai. 2024, warganet yang mendengar kabar itu pun langsung menyebut bahwa satu ahli tata kata, yang satunya lagi punya kerajaan Hambalang. Duet Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum Demokrat AHY, atau juga sering disebut sebagai Pangeran Hambalang untuk Pilpres 2024. Zulfan memandang duet Anies dan Pangeran Hambalang bakal bisa memenangi Pilpres, menyebut partainya sudah sepakat tidak memajukan capres dari internal. Perlu diketahui ada 3 basapres yang akan diunggulkan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Kemudian kata Zulfan, Demokratis pandang masih bersabar untuk memajukan Pangeran Hambalang sebagai capres karena masih muda. Di sampingnya itu, Zulfan mendukung baca pres kedua partai tersebut. Ia menjagokan duet Anies dan Pangeran Hambalang. Menurut Zulfan, Anies telah menguasai suara di Sumatera. Selain itu, kata dia, AHY unggul di Pulau Jawa Timur. Terkait perhitungan itu, Zulfan memandang duet Anies dan AHY bahkan memerangi Pilpres 2024 bila keduanya maju bareng. Hal serupa Juri sampaikan Deputi Demokrat yang menyebut ide tersebut juga ramai di internal demokrasi untuk berpasangan dengan calon lain sebagai capres ataupun cawapres. Di samping itu, warganet yang mengetahui akan hal tersebut tidaklah setuju dengan pasangan Anies dan AHY. Karena warganya tersebut menilai bahwa satunya adalah ahli kata-kata dan yang satunya punya kerajaan Hambalang. Yang mantra memang secara perhatian, dana elektabilitas kedua nama tersebut adalah yang paling menjanjikan. Di belakang kedua orang tersebut ada pula mentor mumpuni, Anies dengan cerita di belakangnya, sementara Pangeran Hambalang jelas punya Pepo SBY. Ditambah dengan Surya Paloh, tentu akan menjadi pasangan dengan kekuatan yang patut untuk diperhitungkan. Namun sebelum sampai ke sana, patut dicermati juga faktor-faktor yang menghambat terbentuknya pasangan tersebut, karena banyak hal yang sebenarnya menjadi penghalang kuat bagi munculnya duet itu. Pertama, soal kinerja Anies sebagai Gubernur DKI. Sebagai Gubernur DKI, banyak sekali kebijakan yang bikin geram, banyak berjanji manis semasa kampanye tak tercapai dan malah direvisi dengan tanpa malu. Kata-katanya menjadikan banyak warga menderita selama hampir 5 tahun. Kepemimpinannya di DKI Jakarta dibuat murat-maret. Anies seperti menyelesaikan masalah dengan masalah, sedangkan si Pangeran Hambalang tercinta jauh lebih parah lagi dari Anies kemampuannya. Sama sekali nggak teruji, mau jadi Gubernur DKI tapi gagal total, kalah telak, pula masih belum berpengalaman dan langsung meroket berkat pengaruh bapaknya. Kalau dia berniatnya menyapres, ini namanya lebih dari keterlaluan. Ibarat begini, anak SD tes masuk SMP gagal, lalu berniat tes masuk SMA. Lah, silakan ya nilai sendiri seberapa tinggi ambisi orang ini. Belum lagi Demokrat terkenal dengan proyek mangkraknya, yaitu Hambalang, yang mungkin kalau Pangeran Hambalang maju sebagai capres dan jadi, maka bisa jadi akan menambah proyek-proyek mangkrak. Apalagi kalau disandingkan dengan Anies, bukan mangkrak lagi namanya, tapi akan hancur negeri ini. Jadi kalau mereka berdua, bagus banget bermasyarakat bisa melihat dengan sangat jelas contoh calon pemimpin yang belum layak, tapi maksain diri sebagai sosok yang layak. Yang satu masih lumayan mentah, tapi memaksakan diri jadi matang. Kemampuan masih sebatas karyawan biasa, tapi merasa sudah layak jadi CEO atau direktur. Dan yang satu merasa pintar, tapi nggak lebih dari sekedar pintar mengolah kata agar masyarakat terbuai. 2024, warganet yang mendengar kabar itu pun langsung menyebut bahwa satu ahli tata kata, yang satunya lagi punya kerajaan Hambalang. Duet Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.